Jika tidak ada Haikal atau MUI, apakah tidak ada halal haram? Atau yang menentukan halal haram berarti orang Indonesia? Emang perkara halal ataupun haram benar-benar cuma ada di dalam agama Islam aja nih? Memangnya halal ataupun haram dalam hal konsumsi gak ada dalam agama lain gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Fitri Bercerita. Beberapa hari lalu, ada satu komentar yang aku baca di kontenku terkait kontroversi sertifikasi halal babe Haikal yang emang lumayan panas banget di Indonesia ya guys. Dan ternyata yang nonton video aku tuh nggak cuma orang muslim aja guys. Ada salah satu komentar yang ditanyakan oleh seorang nonis nih, dimana di komentar itu tertulis, jika tidak ada Haikal atau MUI, apakah tidak ada halal haram? Atau yang menentukan halal haram berarti orang Indonesia? Semakin yakin saya bahwa sesembahan tetangga ini adalah fiktif. Oke guys, perlu digarisbawahi ya, di video itu padahal sudah aku jelaskan juga nih secara singkat, sejarah kenapa akhirnya sertifikasi halal itu muncul di Indonesia, apa juga landasannya, dan apa juga tujuan dari sertifikasi halal. Tapi guys, gegara komen itu, aku justru malah bertanya-tanya nih, emang perkara halal ataupun haram benar-benar cuma ada di dalam agama Islam aja nih? Memangnya halal ataupun haram dalam hal konsumsi gak ada dalam agama lain gitu? Jadi di agama lain segala apa yang dikonsumsi manusia itu bisa bebas. Tahan dulu komentarnya ya guys. Video ini tidak berniat untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekan agama lain. Konten ini murni hanya untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan semata, supaya kita bisa hidup damai berdampingan dalam perbedaan. Pokoknya tonton video ini sampai selesai ya guys, supaya terhindar dari kesalahpahaman. Gemparnya statement babe Haikal terkait sertifikasi halal di Indonesia memicu kontroversi di banyak kalangan ya guys. Namun terlepas dari itu, upaya yang dilakukan oleh BPJPH, MUI, LPH, LPPOM MUI, LP3H, dan Komite Fatwa Produk Halal dalam menangani jaminan produk halal di Indonesia, tujuannya cuma buat jamin kehalalan produk yang beredar di Indonesia, yang sesuai dengan syariat Islam tentunya guys. Rakyat Indonesia itu kan mayoritas muslim. Perkara halal ataupun haram ini adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Sertifikasi halal pada produk perlu dilakukan karena untuk menjamin dan memastikan kepada masyarakat bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi ya guys. Hal tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk menjalankan perintah sesuai dengan syariat. Tapi perlu diingat ya guys, halal ataupun haram itu bukan berarti aturan yang dibuat oleh pemerintah selaku manusia seperti yang disangkakan oleh komentator yang ini guys. Perkara halal ataupun haram dalam konsumsi ini sebenarnya nggak cuma ada dalam Islam aja kok. Ternyata halal ataupun haram ini juga ada dalam agama Hindu dan juga Kristen. Hah, yang bener Fit, jangan ngawur kamu. Jadi guys, sebenarnya dalam ajaran Kristen ternyata mereka juga mengenal makanan halal ataupun haram guys. Bedanya mereka menyebutnya halal itu adalah makanan yang bersih dan makanan haram itu makanan kotor. Memang mereka meyakini kalau makanan itu penting dan berguna, namun tidak semua makanan itu bermanfaat. Makanan pun bisa jadi pembunuh tersembunyi atau silent killer jika tidak bijaksana dalam mengkonsumsinya. Nah, aspek konsumsi ini diatur dalam Alkitab Perjanjian Lama. Di antaranya Imamat 3 ayat 17 dalam Alkitab Perjanjian Lama yang berbunyi, inilah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Janganlah sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Lalu kemudian pasal 10 ayat 19 dan 20. Dalam kitab Imamat di Alkitab Perjanjian Lama,
berisi peraturan untuk imam dan juga termasuk pembakaran ukupan yang benar, larangan minuman keras. Tak hanya itu guys, masih banyak pasal yang menjelaskan aspek konsumsi dalam ajaran agama Kristen yang diatur dalam Alkitab Perjanjian Lama ini guys. Seperti pasal 17 ayat 3 sampai 15, Ulangan pasal 14 ayat 3 sampai 21, pasal 15 ayat 19 sampai 23, Keluaran pasal 29 ayat 13 dan 22, dan Imamat 11 ayat 2 sampai 47, di mana dalam Imamat ini beberapa hal yang dijelaskan dalam kitab tersebut adalah binatang yang boleh dimakan dan juga makanan yang tidak boleh dimakan guys. Nah, hukum halal dan juga haram dalam Perjanjian Lama ini lebih difokuskan pada kerohanian umat Israel pada saat itu guys. Selain itu, orang Kristen juga memiliki kebebasan untuk makan apapun yang mereka inginkan selama tidak menyebabkan orang lain tersandung dalam iman mereka. Pokoknya sebelumnya aku mohon maaf ya kalau misalkan aku salah dalam menyebutkannya. Jadi guys, intinya menurut ajaran Kristen, makanan yang tergolong bersih diantaranya hewan berkuku belah dan memamah biak. Seperti misalnya sapi, kambing, domba, rusa, kijang. Lalu hewan bersirip dan bersisik di dalam air, merayap serta bersayap dan melompat. Sementara itu, makanan yang masuk kategori kotor diantaranya hewan yang tidak berkuku belah dan memamah biak, seperti unta, kelinci, marmut, pelanduk, dan juga berkuku belah dan tidak memamah biak seperti babi dan juga babi hutan. Dan satu lagi nih, hewan yang tidak berkuku belah dan juga tidak memamah biak seperti kuda. Begitu pula dengan hewan yang tidak bersirip dan bersisik kayak misalnya belut, lele, udang, cumi. Lalu burung yang buas dan hewan merayap dan berkeriapan seperti tikus, katak, siput, biawak, bunglon. Dan yang terakhir nih, persembahan kepada berhala, darah, bangkai, hewan yang mati dicekik, hewan pencabulan, serta anak sapi, domba ataupun kambing jantan tertua juga tergolong makanan kotor. Namun, makanan ini diyakini tidak memberikan efek secara langsung. Pokoknya please guys, koreksi kalau aku salah ya guys. Nah, beda lagi nih kalau dalam ajaran agama Hindu guys. Ternyata agama Hindu ini sebenarnya tidak mengenal istilah halal ataupun haram ya guys. Jadi istilah halal pada ajaran agama Hindu ini adalah Tattva Triguna, dan makanan terlarang di agama Hindu atau dalam bahasa Sanskerta disebut Amedyam. Bagaimanapun juga cara berpikir, berkata, bersikap, dan perilaku diyakini dalam ajaran agama Hindu ini sangat dipengaruhi oleh makanan guys. Makanan pun bisa mempengaruhi jasmani atau raga sarira dan juga rohani atau sukma sarira. Di mana soal makanan ini pun diatur dalam kitab Bhagavad Gita Sloka 17 Awu 7 sampai 10. Intinya dalam agama Hindu ini, makanan ini dikelompokkan menjadi 3 guys. Kelompok pertama adalah Satwika Guna, yakni makanan yang jika dikonsumsi dapat meningkatkan kualitas hidup, memanjangkan umur, menambah tenaga, menghadirkan rasa nyaman, mempertinggi kecerdasan, serta menyehatkan. Contohnya, makanan yang memiliki banyak sari, berlemak, bergizi, dan menyenangkan hati. Berlawanan dengan kelompok pertama, ada makanan Raja Sikaguna, yang jika dikonsumsi dapat menimbulkan emosi, sakit, atau duka cita. Misalnya, makanan terlalu pahit, asam, pedas, kering, panas, atau menyebabkan badan terasa panas atau terlalu banyak bumbu guys. Ada pula kelompok Tamasika Guna yang menyebabkan malas, tak peduli, pasif, keras kepala, dan juga bodoh. Contohnya, makanan yang dimasak lebih dari 3 jam sebelum dimakan, makanan hambar, makanan yang menginap dan sering dipanaskan, makanan yang basi, makanan sisa orang lain, serta bahan haram yang disukai orang-orang yang bersifat gelap. Jadi, kesimpulannya, setiap agama pasti memiliki aspek konsumsi halal haram masing-masing ya kan? Meski istilahnya ya beda-beda juga sih. Dalam agama Islam pun, aturan halal ataupun haram pada makanan sudah sangat jelas dijelaskan dalam Al-Quran. Salah satunya yakni surat Al-Maidah ayat ketiga.
Dan aturan ini tidak pernah berubah sejak Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan berlaku untuk semua masa. Karena Al-Quran ini tidak akan pernah berubah dan tidak pernah berubah guys. Dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula apa yang disembelih untuk berhala. Demikian pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu sesuatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Oleh sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Maka siapa yang terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Jadi guys, secara umum dari surat Al-Maidah ini, Allah banyak menjelaskan perkara halal dan haramnya makanan guys. Seperti ayat ketiga ini guys, secara umum segala macam bangkai itu hukumnya haram, kecuali dua bangkai guys, yakni bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Kemudian darah ya guys, ini juga haram, kecuali dua darah, yakni hati dan juga limpa. Darah yang jelas haram, contohnya di Indonesia kan ada tuh makanan yang terbuat dari darah, namanya tuh marus ya. Atau misalkan sengaja nih minum darah segar, itu juga haram ya guys. Pokoknya jangan coba-coba minum darah ya guys, takut dikira turunan nyamuk. Meski kasarnya ada sebuah penelitian kalau darah ataupun bisa ular merupakan sebuah obat gitu guys. Tapi bagi kami umat muslim, darah atau segala hal yang terdapat pada hewan yang diharamkan tidak bisa dijadikan sebagai obat ya guys. Allah tidak akan memberikan obat melalui yang haram. Kayak contoh misalnya katup jantung babi yang dikatakan katup yang paling baik untuk pengobatan manusia misalnya. Kalau ada yang mengatakan ada obat melalui perkara hal yang haram, itu mah bukan obat guys. Tapi ingat ya, ini menurut syariat Islam. Beda agama tentu beda ajarannya juga ya kan. Pasti bakal beda juga keyakinannya. Yang terpenting, bagaimana perbedaan itu tidak menjadikan bumerang. Tidak juga menjadikan hati manusia ini dipenuhi dengan kebencian. Patuhilah setiap ajaran yang benar sesuai ajaran agama masing-masing dan juga keyakinan masing-masing guys. Oke, selanjutnya ada daging babi. Wah, ini juga udah pernah aku bahas nih di videoku beberapa bulan lalu ya guys. Di video itu aku udah jelasin juga nih awal mula pengharamannya, dalilnya, sampai hikmah pengharamannya guys. Malah nih ya, sampai ada juga tuh hadis doif yang mengatakan kalau babi itu halal guys. Pokoknya habis ini kalian wajib banget nonton video aku guys, biar nggak salah paham ya guys. Oke, lanjut ke pembahasan kali ini guys. Intinya daging babi itu haram dalam ajaran agama Islam ya guys. Gak cuma dagingnya aja, tapi semuanya. Mau bulunya, kakinya, tulangnya, minyaknya, pokoknya semua bagian dari babi itu haram dalam agama Islam ya guys. Sebenarnya ternyata dalam ajaran agama Kristen pun sama aja ya guys. Babi ternyata termasuk dalam kategori makanan kotor. Tapi apakah hanya sekedar dagingnya saja atau keseluruhannya juga? Coba tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Lanjut, terakhir, segala macam binatang halal yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Misalnya disembelih untuk para berhala atau sesembahan guys. Pokoknya hewan yang harusnya disembelih dulu, tapi ini kok keburu mati karena tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, itu haram ya guys. Kecuali yang sempat kamu sembelih pokoknya guys. Jadi misalnya pas kena terkam hewan buas nih, misalnya ya, masih ada tanda-tanda kehidupan nih, meskipun sedikit gitu kasarnya ya guys. Nah itu kalau misalkan sempat buat disembelih nih, dagingnya itu jadi halal ya guys. Nah, kalau misal hewannya langsung mati nih pas kena cekik, atau kena pukul, atau jatuh, pas diadu, atau pas diterkam hewan buas. Nah, misalkan itu langsung mati nih hewannya.
itu nggak boleh dimakan ya guys, karena itu udah jadi bangkai juga kan, akhirnya udah jadi haram untuk dikonsumsi ya guys. Selanjutnya, makna dari siapa yang terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat ketiga ini adalah, kalau misalkan keadaan darurat nih, gak ada makanan, terus kalau misalkan gak makan bakal mati misalkan ya guys, itu boleh makan ya guys, itu pun sekedarnya saja, hanya untuk bertahan hidup. Kalau hanya sekedar pengen nyicip, itu mah bukan darurat ya namanya, beda lagi ceritanya. Misal nih terdampar di padang pasir selama berminggu-minggu, kan lapar tuh, tiba-tiba nemu daging babi nih, itu boleh dimakan guys. Memang gelarnya atau status dagingnya itu sebenarnya tetap haram ya guys, tapi kalau kita mengkonsumsinya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Pengampun. Ini bukti kasih sayangnya Allah bagi umat Islam guys. Kenapa nih Islam melarang memakan yang haram? Soalnya guys, makanan haram itu selain membahayakan tubuh, bisa juga membuat kita makin mudah untuk melakukan kemaksiatan. Sama halnya seperti yang dijelaskan dalam ajaran agama Hindu kan, kalau makanan dan minuman bisa berpengaruh pada jasmani dan juga rohani seseorang. Jadi jelas ya, perkara halal ataupun haram pada makanan atau makanan bersih ataupun kotor di agama Kristen dan Tattwa Triguna atau Amediam di agama Hindu, semuanya sudah jelas tercantum dalam aspek halal haram masing-masing agama. Pernyataan yang menentukan halal haram berarti orang Indonesia itu sudah jelas salah besar ya guys. BPJPH ini merupakan unit eselon 1 yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang beredar di Indonesia memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Salah satu contohnya misalnya, kalau misalkan daging ya disembelih dengan mengucap bismillah. Memasaknya pun gak kecampur dengan daging yang jelas diharamkan oleh agama Islam, seperti yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 3 tadi ya guys. Kemudian alat masaknya pun harus bersih dan juga suci, gak ada bekas masak daging babi atau najis gitu guys. Ini bukan untuk menyulitkan umat muslim ya guys, tapi justru untuk menyelamatkan umat muslim dari hal-hal yang haram yang bisa merusak ibadahnya. Begitu guys. Oke, jadi itu tadi diskusi kita malam ini. Seperti biasa ya guys, pokoknya kalau ada hal yang keliru bisa langsung koreksi di kolom komentar di bawah ya guys. Mau nambahin, mau kasih saran, silahkan langsung tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Tapi ingat, sebagai manusia yang baik, gunakanlah bahasa yang baik ya guys. Gak ada ruginya kok berbahasa yang baik dan sopan. Meskipun jempolmu adalah hak penuh atas kendalimu, tapi masa iya sesusah itu berkomentar dengan bahasa yang baik? Oke, terima kasih sudah klik dan tonton video ini sampai selesai. Semoga konten ini bermanfaat ya guys. Terakhir, tekan subscribe-nya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.